I've been training for a long time. It's my time to show it gitu. Okay. Aska Corbuzier, if you want to fight me, you can fight me, bro. I'm always open. Hai, welcome to Kepo Podcast bersama dengan saya Kak Rosi. Oke, hari ini saya mengundang bintang tamu saya seorang fighter. Nah, siapa dia? Dia adalah Stuart Yao. Oke, nanti langsung aja kita tanya-tanya Stuart Yao ya. Kita mau mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh. Siapa sih? Oke, fighternya seperti apa dan bagaimana bisa ada di tengah-tengah tengah-tengah perkelahian, perkelahian di tengah pertandingan fighter ya. Oke, nanti kita langsung kepoin ya. Jangan sabar kan? I'm good. Okay, so can you introduce yourself? Yeah, okay, so my name is Stuart. I was born in Surabaya and I live here since I was 5, I think. Okay. Yeah, and ever since I've been training. Dengar-dengar katanya kamu join di MMA ya. Bisa jelaskan nggak sedikit kepada penonton yang ada di Indonesia ini nih, yang belum banyak tahu tentang MMA? Sebenarnya singkatan dari Mixed Martial Art. Okay. Ya, Mixed Martial Art, jadi basically everything goes. Boleh tanding, boleh mukul, boleh tendang kepala, mau take down, terserah gitu. Oh, I can use any technique ya berarti Boleh. ya? Oh, berarti kayak kungfu, karate. Iya, Oke, boleh. mix ya. Oke. MMA itu khusus untuk pria saja atau wanita? Jadi MMA itu sebenarnya boleh buat apa aja. Oke. Ya, jadi pria boleh, cewek juga boleh. Apakah motivasi Anda untuk ikut MMA? Motivation ya, Tujuannya apa? Itu kan Ya. sakit kalau dia dipukul-pukul, dibanting-banting. that's true. Jadi sebenarnya dari kecil, papa itu udah selalu ngasih tahu aku. Papa kan dulu soalnya juga karate. Oke. Jadi aku emang dari terlahir, I was born for fighting. Oh, I see. Yeah, I just knew that I was like born for fighting, so I just live up to fighting every day. Wow. Yeah, I used to get into fights at school, so I used to get in trouble a lot. Yeah. Oke. Prosesnya gimana sih untuk bisa join di MMA ini? Untuk join ya. Jadi gimana ya? Sebenarnya aku memang mulainya pertamanya dari karate. Oke. Papa ngajarin, terus aku ngikut klub-klub gitu, tanding karate. Terus lama-lama udah mulai tua, aku mulai lihat TV, ada One Pride, ada UFC gitu-gitu. Saya mulai tertarik kan. Akhirnya saya juga mulai latihan MMA, boxing, semuanya aku cobain. Oke. Gitu. Kenapa nggak coba yang One Pride yang di Indonesia dulu? Kenapa langsung loncat ke MMA? One Pride itu sebenarnya MMA juga. Oke. Iya, juga Uh-huh. fighting cage kan. Cuman yang saya ikut itu waktu itu underground. Oke. Beda merek aja sih sebenarnya. Uh-huh. Begitu. Underground itu sama dengan MMA? MMA juga. Uh-huh. Cuman beda apa? Beda mereknya gimana maksudnya? Beda company. Oh. Ya, something like that. Kalau kita mau ikut MMA itu ada level-levelnya nggak ya? Enggak sih sebenarnya. Enggak terlalu banyak level, asal ada experience mau ikut, tinggal contact the guy, then we can work it out. Begitu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, aku penasaran banget nih. Kalau menang kita di dalam pertandingan itu tuh, kira-kira kita dapat berapa sih? How much we can get? Tergantung ya, kalau One Pride gitu bisa dapat duit. How much? I don't really know, but Okay. it's quite a big price. Oh wow, Yeah. that's why people gonna get hit. Yeah, Yeah. because some people make a living out of it, right? Okay, yeah. How about MMA? How much the price? Really depends on the company. Tergantung company-nya sih. Kalau seperti One Pride itu tergantung bosnya mau ngasih berapa. Nanti bisa bikin kontrak. Oh gitu. Begitu. Jadi nggak real, angka realnya nggak pasti Nggak ya? pasti, semua beda-beda. Kalau seandainya you menang, you dapat hadiah. Kalau you kalah, dapat nggak? Kalah sebenarnya juga dapat hadiah. Oh, kalah pun dapat. Kalah pun dapat. Sebenarnya it's an entertainment
job. It's an entertainment business. Uh-huh. You come there, you perform, and basically to hype the crowd up. Oh, Iya. oke. Jadi menang atau kalah ya dapat, Dapat. cuman nilainya saja Iya, ya. nilainya beda-beda. Iyalah kalau kalah udah dipukul, dibanting begitu ya kadang. Iya, benar. Oke. Untuk menjadi seorang profesional ya, untuk dia harus jadi jagoan nih ya, number one, itu kira-kira dia harus di training itu berapa lama? Jadi sebenarnya dari awal aku emang diajarin sama orang tua harus disiplin. So whenever I put my mind into it, I have to give 100. I can't just half-ass it, right? So basically emang ada sacrifices have to be made. There are times that I can't go out with my friend because I have to train. Jadi sebenarnya beda-beda orang sih. Kalau aku emang setiap hari latihan 6 times a week, 2 times a day. Wow. Iya, begitu. Waktu itu di training, coachnya itu ada berapa orang? Jadi coach itu sebenarnya aku mulai dari satu teacher di karate namanya, aku manggilnya sensei. Shout out Sensei Bambang by the way. So yeah, I train with him a lot. He's become like a part of my family already. Okay. And like I really train with him a lot. Tiap hari, hampir tiap hari ketemu latihan. Terus dari itu nanti saya ke MMA ada coach juga. Nah tapi sebenarnya latihan sendiri sih. Mostly latihan sendiri. Sansak, mukul sansak, terus aku lihat di YouTube gimana cara latihan, terus aku bikin program sendiri sebenarnya. Wow, you Iya. can become a trainer too nanti. Project Fighter itu kapan-kapan aja sih ada? Apakah setiap hari? Apa ada event-event tertentu baru diadakan? Ya balik lagi tergantung company sebenarnya. Oh. Kalau yang waktu itu saya tanding di underground, itu dia tiap minggu ada. Oh, setiap minggu. Setiap minggu Every ada, week, tiap ya? Jumat ada. Gitu. Ada nggak kecelakaan atau accident yang paling berkesan banget yang waktu kamu bertanding di saat di ring itu? Yang paling, aduh di kicknya tuh paling, wah ini banget deh, nggak bisa lupa gitu. Kena kicknya atau apa? Actually on that fight, I didn't really take as much damage. Jadi jarang kena pukul kan di fight itu. Oke. Tapi kalau yang buat mungkin karate, aku kan udah tanding lama, jadi ada yang injury lumayan parah. Oh. Iya, sini waktu itu kena gebuk. Oh. Nah, kaki saya aku nendang, tapi malah kena tangannya. Jadi the whole fight I was pincang. Oh. Begitu. I had to push through and I won. Yeah, I did win. Oke, wow. Yeah. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat, ya share experience aja deh. Biar audiensnya tahu nih, oh ternyata seperti itu ya, ada gambarannya sedikit. Experience sebenarnya kalau masalah latihan tuh ya capek lah. Kadang tuh merasa I need a holiday, I need to stop, I need to clear my mind, butuh break biar bisa recover terus bisa balik lagi. Cuman gimana ya, like I said, I'm a workaholic. Jadi maunya rest tapi nggak bisa gitu. Jadi udah so rooted into me that it becomes a part of me. Jadi kalau umpama nggak latihan sehari itu bisa stres pikirannya sampai begitu. Jadi otomatis everyday mau gimana pun kerjain satu-satu. Udah jadi daily routine. Oke, karena badannya sudah terbiasa. Iya, ya. udah. Kalau sih mau tanya sedikit nih, waktu itu kamu ada bertanding di Underground Fighter Indonesia ya. Nah, waktu itu kenapa jurinya bilang ke lawan kamu kalah teknik, maksudnya apa ya? Jadi begini, waktu itu pas masuk itu kan saya ikut amatir. Oke. Karena emang basically no experience in the MMA fight, right? Tapi itu my first time. Tapi karena aku udah lama di karate, jadi emang aku udah experience sebenarnya. Tapi kalau di MMA itu enggak. Jadi masuk amatir, aku juga dikasih amatir. Nah itu dia pas aku ini mulai kelihatan kalah teknik. Itu dia makanya jurinya ngomong udah nggak bisa, it's over. Oh, Iya. begitu. Oke, untuk nextnya, ke depannya nih, langkah apa yang akan kamu ambil for the future? Sebenarnya right now I'm still 17 kan. Aku mulai usia 17 itu mulai nyari-nyari, you want something new, right? Jadi sebenarnya aku juga mikir-mikir sih ke depannya mau gimana. MMA bisa, tapi juga choicesnya juga lumayan banyak gitu. Jadi sebenarnya tinggal as long as I put my mind into one thing, I focus, I know I can do it. Gitu sih. Wow. Do you have brother? Iya, aku ada saudara. Oke. Aku 3 bersaudara. Aku paling tua. Oke. Kalau adik-adik aku itu not really into fighting, because they don't really want to get hurt, right? Iya. So I'm a pretty weird guy. Oke.
so you're bad boys ya? Not exactly. I just love to get punched. Get no punch, Yeah. wow. Oke. Kak Rosi sekarang mau tanya, dari keluarga kamu yang paling banyak terlibat aktif itu siapa sih yang mensupport dan mendukung kamu sampai kamu jadi seperti ini? Ya, but basically jadi mama tuh sebenarnya nggak terlalu support. Oke. Tapi papa kan dari dulu emang suka fighting. Papa juga ikut kejuaraan karate gitu. Jadi emang papa suka. Jadi I'm following my dad's footstep actually. Ya, emang hobi aku emang dari awal fighting aja. Jadi basically kalau aku lagi ada masalah, lagi stres gitu, ya kerjanya mukul-mukul sansak. Jadi whenever I hit the bag, I'm in my zone. Itu aku bisa mikir jernih gitu. Emang coping mesinnya beda-beda sih orang. Iya benar. Can you explain to me how can we join this MMA? Caranya, tahapannya itu gimana? Ya sebenarnya begini. Aku waktu itu lagi latihan sama sensei aku di certain place latihan. Tiba-tiba aku dapat news, sensei aku ngasih tahu, do you wanna join this fight? Kan dia nunjukin, terus aku, in my mind I was like interested. I was like, I've been training for a long time. It's my time to show it gitu. Okay. Latihan terus nggak ada ininya kan jadinya gitu. Betul. Terus akhirnya aku ngomong, oke, let's do it. Kita sign up, kita cari tahu gimana. Waktu itu aku sign upnya jadi lewat Instagram ada link bio-nya, aku pencet, dibuka, terus isi ada informasi. webnya ya? Ada websitenya. Berarti kita bisa daftar di website Bener. itu. Kebetulan waktu itu yang pas saya ikut itu dari One Fighting Championship, Rudy Golden Boy. Nah, bisa dicek di Instagramnya, itu ada bio-nya. Bisa kalau mau ikut bisa. Bisa join ke sana. Bisa join di sana. So basically aku mau ikut. Waktu itu nervous banget sebenarnya, lumayan takut. Sebulan itu beneran nge-hype sendiri, nervous. Jadi itu kali kalau latihan, I imagine myself in that ring. I imagine, so I was like dancing around, and I was smiling whenever I punched the bag. Pun di toilet pun aku nanti kadang lihat nyalain lagu, aku bisa nari-nari sendiri. Jadi beneran trying to implement it on the cage. Itu sih. Great, that is true champion. Yeah. Ceritakan dong pengalaman kamu di dalam ring, di arenanya itu. Ceritakan dong pengalaman apa sih yang kamu dapat? Jadi yang kayak aku ngomong gitu, sebenarnya 1 bulan tuh udah nervous, udah nervous banget. Mungkin nervousnya udah habis di situ ya. Jadi pas disuruh disuruh masuk itu beneran tenang banget. Jadi masuk tuh bisa nyantai, bisa like cool gitu. Iya, bisa cool. Pun kepalanya bisa lebih jernih, bisa lebih mikirkan. Karena fighting itu sebenarnya butuh IQ. Oh? Iya, fighting IQ itu maksudnya umpama we can lose in some skills. Tapi kalau kita ada fighting IQ, kita bisa mikir gimana skill kita bisa ngalahin orang. Begitu. Ada strateginya emang sebenarnya. Itu strateginya yang tahu hanya kamu lah ya. Ya, semua orang ada lah. Semua orang ada strategi masing-masing. Ada strategi masing-masing. Ya kalau nggak ada strategi gimana Iya. ya? Nggak punch terus berarti. Maybe sometimes strategi pun umpama kita udah preparation strategi udah 1 bulan begini, tapi nanti pas fight nggak taunya doesn't work strateginya. That's when the fighting IQ has to come in, and you have to think kayak, okay, strategi ini nggak bisa, gimana biar bisa gua ngalahin orang? Pakai strategi lain. Di dalam ring harus bisa mikir. Jadi harus berpikir cepat ya, per second ya. Benar. Makanya itu harus latihan terus. Muscle memory itu beneran penting. Karena kalau if you take a break or you feel like I'm not in the mood to go train right now, itu bisa kalah besar. Iya. Emang harus dedicated sih. Nah, berarti harus training dulu ya dan latihan ya. Iya. Berarti latihan dari waktu kecil ya sampai sekarang ya. Kalau tiba-tiba misalnya latihan gitu bisa nggak? Misalnya tiba-tiba latihan terus tiba-tiba mau ikut gitu. Mau ikut apa tuh? Ikut bertanding bisa? Oh bisa. Bisa, jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Okay. Bisa kapan aja. Yang penting gaya-gaya preman juga boleh. Gaya-gaya preman nggak ada. Ini juga tadi juga boleh. Ada experience pun boleh masuk. No experience boleh masuk ya. Oke. Iya. Wah, nanti banyak yang mau daftar ini. Boleh. Asal jangan takut kena gebuk aja. Itu resikonya lah ya. Itu. Tapi menang kalah ada hadiahnya. Menang ya? kalah ada hadiah pasti. Itu cuma buat entertain. Oke, sebagai anak muda nih ya, untuk dunia olahraga ini mungkin masih belum terdengar terlalu wah gitu ya. Maksudnya belum terdengar familiar ya gitu ya.
ada beberapa yang tahu, pasti anak muda yang tahu, dan pasti ada beberapa yang belum ya. Boleh nggak kamu bagi sedikit pesan-pesan singkat ya untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia mengenai olahraga ini? Sebenarnya gini ya, kalau yang bully-bully gitu di sekolah ngomongnya sok jagoan, nah, itu bahaya itu, karena you never know when you're going to meet a person who can actually fight. Karena maybe selama ini kamu bully itu orang yang beneran gak bisa ngapa-ngapain. Sekali kamu ketemu orang yang beneran bisa itu, wah itu bahaya, bisa digebuk abis. Kelar gitu. Iya, mendingan use that bully for something good. Like maksudnya kayak, okay lah, you bully, I understand. Go train, nanti you can join the fights. There you can really show if you're really good at fighting or not. Salurkan di tempat yang tepat ya. Jadi kalau misalnya kamu mau fight, mau berantem dengan seseorang, nah berantemnya itu di tempat yang tepat gitu ya, di ring ya. Jadi jangan di luar dari ring, betul? Apalagi main keroyokan, cupu. Aye, berarti kalau mau fight, mau berantem dengan seseorang, pertama jangan keroyokan ya. Kedua harus di tempat yang tepat. Sebaiknya di dalam ring saja, jangan di tempat yang tersembunyi ya, atau misalnya ada orang ngajak kamu untuk duel tapi tempat yang tersembunyi, jangan ya, nanti tiba-tiba dikeroyok aja, rugi ya kita ya. Jadi lebih baik untuk kita mau fight itu ada di dalam ring, jadi man to man ya, istilahnya seperti itu ya. Since I was a kid, aku sebenarnya suka dibully gitu. Oh, okay. Iya, makanya itu papa suruh aku ikut latihan gitu. Jadi sebenarnya akhirnya aku ikut latihan, dibully, makanya itu aku kadang sering berantem di dalam sekolah tuh, karena ya kadang udah mulai marah kan, udah nggak bisa kontrol, mulai dia berantem. Oh, I see. Gitu. Jadi ada awal mulanya nih ya, kenapa seseorang bisa jadi Iya. seperti itu. Nah, kayak stop bullying ya. Oke, kalau mau fight aja di ringnya tepat ya. Yuk kalah dapet, yuk menang dapet gitu kan. Jadi karena for people yang dulu kan aku masih kecil, badannya nggak terlalu besar gitu, jadi emang sering dibully, I get picked on a lot, and then akhirnya as you grow up, you start to know what you want to do, right? And there's just something inside you mikir kayak, nggak bisa, this cannot happen all the time, I have to do something. Itu mulai makanya aku merasa kayak, okay, I have to put in the work. They can say whatever they want to say, tapi by the end of the day, it's me, it's my life, I have to decide what's right for me. Begitu sih. Oke, good. Tolong jelaskan dong gimana sih caranya kamu bisa mengontrol emosi kamu. Karena kalau saat kita sedang fight dengan seseorang, emosi kita pasti wah harus membaran ya. Tapi kayaknya kamu di dalam ring itu begitu cool ya, begitu kamu bisa memanage, kamu punya power dan emosi kamu itu. Boleh share sedikit? Karena ya sebenarnya control emotion semua dari mental lah. Kalau emang orangnya bisa sabar, kamu bisa ngerti gitu. Makanya orang ngomong jangan terlalu bawa emosi, benar. Kalau orang say something to you, udah mulai bawa emosi, just calm down for a while. How? Iya, itu sih susahnya itu. Susahnya emang harus belajar, harus dilatih. Dia ngomong kalau umpama ada orang marah kayak Coca-Cola gitu. Kalau dikocok ada yang bisa nahan, kalau dibuka meledak. Jadi jangan kepancing gitu. Take your own time. Udah mulai panas, diam aja dulu. Cari tempat yang benar nggak ada orang, dan starting from there bisa mikir dulu. Mikir, nanti baru you can say whatever you wanna say. Karena pas emosi, you can say whatever you wanna say, and sometimes it might hurt other people, right? And once the damage has been done, you can't take it back really. Oke, jadi kalau rangkum aja ya. Jadi maksudnya ketika kamu sedang emosi, kamu sedang meledak-meledak, kamu harus cari tempat untuk menyendiri dulu ya, supaya bisa berpikir tenang, berpikir jernih begitu ya. Bagikan informasi sedikit mengenai MMA, One Pride, terus sama apa? Itu apa tadi yang kau bilang? Underground Fighter Indonesia. Nah, jadi banyak ya itu dimana kamu bisa ikut dan bisa join. Okay, thank you for watching. Oh, I have one message. Yeah. Okay. Aska Corbuzier, if you want to fight me, you can fight me, bro. I'm always open. Aska Corbuzier, if you want to fight me, you can fight me, bro. I'm always open.